Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbri Tarot. Salam dari saya dan apa khabar semua? Semoga senantiasa bersemangat dan cekal selalu ya. Baik teman-teman, di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang berbentuk fun reading dan timeless, iaitu energi cinta si dia versus energi cinta kamu. Teman-teman, kita akan mencari tahu apakah dia mencintai kamu, seperti mana kamu mencintai dia, dan apakah perasaan dia saat ini sama seperti apa yang sedang kamu rasakan. Seperti biasa, kita akan terus ke general reading hari ini dan pembacaan umum ini terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya ingatkan bahawa readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap bacaan. Baik teman-teman, untuk permulaan, kamu cuba bayangkan si dia di fikiran kamu dan saya pasti kamu tahu siapa orang yang sedang kamu fokuskan ini. Kamu just fokuskan kepada orang ini ya. Okey guys, saya harap kamu sudah fokuskan dia di fikiran kamu. Dan kita akan mulakan ya. Baik teman-teman, kita lihatkan dahulu bagaimanakah energi dia ke kamu saat ini. Saya hanya akan mengambil satu kad dan kita akan lihatkan bagaimanakah energi dia ke kamu saat ini. Bagaimanakah energi seseorang yang sedang kamu fokuskan saat ini kepada kamu saat ini? Bagaimanakah energi dia ke kamu saat ini? Wow, teman-teman, energi dia ke kamu saat ini sepertinya ada ketakutan ya. Ada sesuatu yang membuatkan dia seperti mungkin tidak bertindak, tidak mengabari, mungkin juga kurang berkomunikasi atas alasan-alasan tertentu ya. Ada sesuatu yang membuatkan dia, saya rasakan seperti insecure di sini. Sama ada dia takut untuk maju di dalam perhubungan ini, ataupun mungkin juga ya, ada dari sisi keuangan dan sebagainya yang membuatkan dia takut untuk maju ke depan. Seperti ada sebuah keraguan. Di sini ada gambar seseorang yang menyelak ya, tabir ataupun curtain ya, kain ini untuk stalkingin kamu. Seperti curi-curi pandang, curi-curi ambil tahu tentang diri kamu, tetapi takut untuk menampilkan dirinya sepenuhnya. Ini menunjukkan apa teman-teman? Dari gambar ini ya, dengan jelas menunjukkan orang ini sudah pastinya memiliki perasaan terhadap kamu, tetapi sepertinya dia takut. Ada keraguan, ketidakpastian, sama ada dia harus maju ataupun mundur. Di sini mungkin juga tidak dapat dukungan ya dari orang sekeliling, atau ada hal-hal yang tertentu yang menghalang hubungan kamu dengan dia. Atau mungkin ya juga ya teman-teman, jika orang ini mungkin pernah salah laku terhadap diri kamu, tidak memperlakukan kamu dengan baik, tidak memperlakukan kamu dengan adil, maka di sini seperti dia takut untuk kembali muncul di dalam hidup kamu jika ini adalah orang lama. Tetapi jika dia adalah orang baru, ada sesuatu yang menghalang si dia untuk maju ke kamu. Okey teman-teman, ini adalah energi dia ke kamu saat ini. Kita lihatkan pula seseorang yang kamu fokuskan di fikiran kamu. Sudah pasti kamu kenal siapa dia. Kita lihatkan bagaimana pula energi kamu ke dia saat ini. Jangan lupa teman-teman, ini adalah bacaan umum, general reading yang menarik pelbagai energi. Jika resonate is very good ya, tetapi jika tidak resonate, jangan dipaksakan. Kita lihatkan kepada kad-kad yang bakal dibuka nanti. Ini adalah energi kamu ke dia saat ini. Wow, chemistry. Sepertinya teman-teman ya, tidak kiralah kondisi hubungan kamu dengan dia, yang pasti saya lihatkan di sini dengan jelas ya, perasaan itu untuk orang ini masih wujud, masih ada. Walaupun dia ketakutan, keraguan untuk maju, baik perhubungan baru ataupun perhubungan lama, kamu masih memendam perasaan untuk dia. Bersama dengan orang ini, kamu merasakan ketertarikan yang sangat kuat. Ada chemistry yang tidak pernah kamu rasakan dengan orang lain. Baik kamu seorang single, janda, duda atau kamu sudah memiliki pasangan. Perasaan ini tidak sama seperti apa yang diberikan
oleh si dia. Tetapi dia takut untuk maju kepada kamu saat ini. Seperti saya katakan tadi, mungkin ada halangan, tidak menerima dukungan, atau simply it's a forbidden love. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Bagaimanakah pula energi kamu berdua saat ini jika digabungkan? Bagaimanakah pula energi kamu berdua saat ini menurut alam semesta? Kita lihatkan ya, jika digabungkan energi kamu dan dia. Bagaimanakah energi kamu berdua menurut alam semesta di sini? Wow. Sepertinya teman-teman, menurut alam semesta, sama ada kamu dengan dia masih berhubungan ataupun tidak berkomunikasi, tidak bertemu, mungkin sudah terpisah, apapun itu ya kondisi kamu dan dia di sini, sepertinya menurut alam semesta masih ada support, masih ada dukungan yang kuat ya dari hati masing-masing. Tangan dia memegang tangan kamu juga tidak melepaskan tangan dia. Nah, mungkin secara zahirnya ya, kita sudah meluahkan perasaan seperti okey, saya tidak mahu lagi dengan hubungan ini, dia juga tidak menghubungi saya, mungkin ada yang blokir satu sama lain, tetapi menurut alam semesta, sesuatu yang tidak dapat kamu lihat, sesuatu yang tidak dapat dia lihat atau tanpa sedari ya, di kedua belah pihak, masih ada support, seperti masih ada dukungan di hati masing-masing untuk satu sama lain. Contoh ya, mungkin kamu masih mendoakan dia dan dia mungkin memberikan gambaran yang dia tidak mahukan kamu, tetapi dari sudut hatinya sesuatu yang tidak dapat kamu lihatkan. Seperti kamu dan dia masing-masing masih lagi mensupport, mendoakan satu sama lain. Wow. Bottom of the deck mengatakan open up ya. Ini ada pelbagai energi di sini. Sama ada orang ini mungkin sebelum ini bersikap lebih terbuka kepada kamu, tetapi akhirnya menghindar, ataupun ke depannya nanti ada pintu yang akan terbuka, pintu tertutup yang akan terbuka, dan akan ada seseorang, sama ada dia atau kamu yang akan datang mengungkapkan kebenaran. Mungkin contoh ya, kamu akan berjumpa dengan dia dan mengungkapkan segala ketidakpuasan hati kamu, ataupun dia akan open up. Mengapakah selama ini dia menghindar? Nah, di sini ada pelbagai contoh. Dan it's impossible ya, agak kurang memungkinkan bagi saya menyebut setiap possibility itu, kerana ini menarik ramai energi. Open up menunjukkan sama ada keperluan untuk saling terbuka kepada satu sama lain, atau akan ada kebenaran yang bakal terungkap. Di sini mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang, jika saya lihatkan dari gambar ini ya, seorang yang tertutup, misterius, sukar ditebak. Nah, ke depannya mungkin dia akan bersikap lebih terbuka kepada kamu, ataupun keterbukaan itu adalah faktor utama yang membuatkan hubungan ini tidak maju ke depan. Maka alam semesta seperti menyarankan ada usaha, sama ada dari satu pihak, kedua-dua belah pihak, untuk lebih terbuka. Nah, di sini kamu sesuaikan mana yang lebih bergema di hati kamu. Baik teman-teman, kita teruskan kepada pembacaan hari ini. Bagaimanakah pula dari segi hubungannya? Kita lihatkan energi hubungan dia ke kamu saat ini dan energi hubungan kamu ke dia saat ini. Bagaimanakah energi hubungan dari dia ke kamu dahulu ya? Kita lihatkan. Saat ini, bagaimanakah energi hubungan si dia ke kamu? Dan kemudiannya kita akan buka bagaimanakah energi hubungan ini dari kamu ke dia. Bagaimanakah energi hubungan ini dari dia ke kamu saat ini? Wow, teman-teman, ini sangat sinkron ya dengan kad pertama yang kita buka tentang energi dia ya, yang sedang dalam ketakutan, ketidakpastian, keraguan, dan energi hubungan juga sepertinya dia dipisahkan atau berhadapan dengan satu pilihan ya. Pilihan ini tidak semestinya selingkuh. Pilihan ini tertakluk kepada apa yang dia prioritasikan. Jika dia seorang yang memprioritasikan keluarganya,
pekerjaannya. Maka dia seperti terpaksa memilih antara kamu dan pekerjaannya, antara kamu dan seorang yang lain, antara kamu ataupun sisi keuangan, keluarganya dan sebagainya. Ini tertakluk kepada apa yang dia prioritasikan. Orang ini sepertinya, kamu lihat di gambar ini ya, seseorang yang berpalingkan belakang dia menghadap kamera, dan dia juga berjubah, teman-teman. Menunjukkan orang ini ya sangat sama dengan gambar pertama yang terbuka ini ya. Dia tidak begitu menampilkan diri dia. Saya tidak tahu mengapa ya. Jika dia pernah keluar dengan kamu atau pernah bertemu, lainlah ya jika kamu tidak pernah bertemu dengan dia. Tetapi jika dia pernah bertemu dengan kamu, jika dia pernah keluar dengan kamu, seolah-olah pertemuan ini akan disingkat-singkatkan, berlaku di tempat-tempat yang tidak ada banyak orang, seperti orang ini tidak mahu kelihatan ya in public. Saya menangkap energi mungkin orang ini dikenali ramai, atau mungkin dia public figure, atau dia mungkin sudah memiliki pasangan. Maka jika dia keluar bersama kamu, tetap ada sisi ketakutan, keraguan, ketidakpastian dan takut dilihat oleh orang lain. Mungkin keluarga kamu, keluarga dia. Dunia ini semakin hari semakin kecil, teman-teman. Maka orang ini seperti takut terlihat ya secara tidak sengaja apabila dia keluar bersama kamu. Memakai jubah menunjukkan dia seperti menutupi dirinya. Bukan saja dari segi perasaannya, orang ini memang tertutup, misterius, sukar ditebak, berubah-ubah dan banyak kelakuan si dia ini seperti tidak terduga. Apa yang bakal dia lakukan ini seperti unpredictable. Kamu merasakan lelah dibuatkan oleh si dia. Dan dia tidak mahu ya dilihat oleh orang ramai. Jika dia pernah keluar dengan kamu, pernah bertemu, dia pastikan ya tempat itu mungkin tidak ramai orang. Jika ramai orang, dia seperti cuba menyembunyi, keeping himself in disguise, or keeping herself in disguise, seperti menutupi dirinya agar tidak terlihat. Saya menangkap energi yang pelik seperti itu, dan di sini ya teman-teman, dia terpaksa memilih. Indecision menunjukkan sukar untuk membuat satu pilihan, sama ada kamu, orang lain, ataupun keluarga, apa saja ya. Mungkin juga sisi keuangan yang membuatkan dia seperti terpaksa memilih ya antara kamu dan satu yang lain ini. Apapun itu yang sedang dia prioritasikan. Jika ini adalah hubungan long distance relationship, maka dia harus memikirkan juga ya bagaimana untuk memajukan hubungan ini ke depannya. Banyak yang harus dipilih, yang harus diprioritasikan. Apatah lagi jika ini hubungan cinta segitiga ya, ataupun cinta yang bersegi-segi. Maka membuat satu pilihan itu bukanlah mudah ya. Baik teman-teman, kita lihat lagi. Dari sisi kamu pula, bagaimanakah kamu melihat hubungan ini? Energi kamu ke hubungan ini saat ini. Wow, yin and yang teman-teman. Di sini ada divine masculine dan ada divine feminine. Seperti semua zodiak sign hadir dengan lengkap. Dari sudut kamu, dari sisi kamu, kamu merasakan begitu, bukan saja chemistry ya, begitu tertarik akan si dia. Orang ini berjaya memikat kamu, itu yang pastinya ya. Sangat berjaya memikat hati kamu dan mengikat hati kamu. Di sini kamu merasakan keserasian, keseimbangan yang begitu luar biasa. Tanpa dia ya, kamu seperti keterpurukan ya, menangis. Kamu rasa kehilangan segala-galanya. Tanpa si dia, kamu seperti merasakan sebahagian, separuh dari dunia kamu sudah hilang. Walaupun kamu cuba dengan segala kekuatan, dengan diiringi doa-doa, tapi kamu merasakan sebahagian dari jiwa kamu sudah hilang. Kerana yin and yang adalah yang memiliki satu sama lain. Masculine and feminine energy. Tanpa dia seperti tidak ada sesuatu yang lengkap. Hari-hari kamu seperti kosong. Kamu seperti zombie, teman-teman, yang menjalankan hidup kamu seharian tanpa si dia. Kamu seperti cuba console yourself, cuba memberikan kenyamanan ataupun memujuk hati kamu sendiri tanpa kehadiran dia. Kamu seperti diiringi oleh doa-doa kamu dan cuba untuk bersemangat kembali. Tetapi sebenarnya kamu tidak berjaya melakukan ini. Kerana kamu lihatkan kad di tengah, menurut alam semesta, need support from one and another. Tetapi si dia ini takut dan dihadapkan dengan satu pemilihan. Nah, di sini ada angel of strength dan kita barusan ya mengatakan kamu cuba mendapatkan segala kenyamanan, kekuatan dan sebagainya.
Dan di sini kamu cuba bertindak ya, berlandaskan kekuatan ini. Kamu tahu teman-teman, singa ini adalah dia. Seseorang yang kamu perlukan. I don't know why ya. Ini seperti lebih dari cinta apa yang kamu rasakan. Orang ini seperti makan minum kamu seharian. Kamu memerlukan dia. Dan tanpa si dia, kamu juga merasakan kamu kehilangan kekuatan diri. Dan kamu pula di sebalik semua ini, tidak dapat dinafikan oleh si dia, kamu seperti an angel to this person ya. Baik kamu seorang lelaki atau wanita yang menonton, dia merasakan kamu seperti bidadari. You are an angel ya kepada dia, saling memerlukan. Dan di sini apabila keluarnya kad angel of strength, secara tidak langsung menunjukkan apa? Sesuatu ini sudah berlaku untuk beberapa ketika sehingga memerlukan kekuatan. That means hubungan ini sebahagian kecil adalah hubungan baru. Sebahagian besar ini adalah hubungan lama. Hubungan yang sudah berlanjutan, sesuatu yang sudah disabar, ditahan, mungkin juga bertahun-tahun lamanya. Dan memerlukan segala kekuatan. Dan sepertinya alam semesta mendukung kamu ya, memberikan kamu support itu. Walaupun tanpa dia membuat keputusan itu, memberikan kata putus dan penjelasan, mungkin kerana indecision ini dia juga mungkin menghilang, kamu diberikan kekuatan oleh the angel of strength. Kerana apa teman-teman? Kerana Tuhan memerhatikan niat kita. Kerana Tuhan sentiasa memerhatikan isi hati kita. Maka kamu seperti diperkuatkan di sini. Baik teman-teman, kita go to the next level. Kita lihatkan pula ya, setelah melihatkan energi dia ke kamu, energi kamu ke dia, energi hubungan ini dari dia ke kamu, energi hubungan ini dari kamu ke dia, kita lihatkan pula bagaimana pula emosi dia ke kamu ketika ini. Nah, this is the latest emotion ya, energi terbaru. Bagaimanakah ketika ini emosi dia ke kamu? Dan kita akan lihatkan emosi kamu ke dia. Setiap pihak kita buka 3 kad. Kamu cuba fokuskan. Bantu saya di sini. Kamu jangan risau teman-teman ya. Saya akan take the time cuba bantu kamu di sini. Kamu tenang saja. Fokuskan. Bagaimanakah energi si dia ataupun emosi si dia ya, dengan lebih tepat lagi ke kamu saat ini. Pembacaan ini bersifat timeless. So it's okay ya, whenever you watch this video, tidak kiralah bila kamu menonton video ini, dan jika kamu merasakan hati kamu bergema, maka bacaan ini adalah untuk kamu. Bagaimanakah emosi si dia kepada kamu saat ini? Wow, teman-teman. Dreaming of you. Saya menangkap daripada dreaming of you ini ada banyak possibility-nya. Salah satu daripada possibility-nya, orang ini sudah menghindar kamu, memblokir kamu, mungkin saling mendiamkan, kurang berkomunikasi, mungkin sedikit komunikasi, sama ada tidak pernah bertemu atau akhir-akhir ini pertemuan itu sudah dikurangkan atau sudah lama tidak bertemu. Ini membuatkan penjelasan dari kad ini, dreaming of you. Orang hanya boleh memimpikan kamu jika tidak ada komunikasi dan tidak ada pertemuan. Maka di sini dalam diamnya, apapun kondisi hubungan kamu dan dia saat ini, sepertinya orang ini sedang memimpikan kamu. Dia sering memikirkan kamu ya. Jika saya gabungkan dengan kad yang berdiri tegak di sini, ini seperti berlandaskan. Kenapa dia termimpikan kamu? Kerana ada perasaan bersalah. Mungkin dia tidak memberikan penjelasan, kata putus, jarang berkomunikasi, tidak membalas textingan kamu, tidak berkomunikasi atau memperjuangkan kamu, bersikap acuh tak acuh, maka ini membuatkan dia rasa bersalah, teman-teman. Apabila ada rasa bersalah ini, sudah pastinya ya, kita manusia, apabila kita berasa bersalah, kita akan dreaming of the person, akan memikirkan orang itu. Saat ini dia memikirkan kamu dan juga memimpikan kamu ya, tanpa memberikan kamu satu kata-kata apapun. Kita lihat lagi. Wow, friendship. Orang ini berkenalan dengan kamu ya, dari awalnya melalui pertemanan, seorang sahabat. Dan dia merasakan ada kenyamanan ya, apabila berbual dengan kamu, apabila berkawan dengan kamu, ada kenyamanan, keamanan yang begitu luar biasa.
khususnya ya apabila dapat berbual dengan kamu. Jika orang ini mungkin single parents ataupun dia mempunyai pasangan, dia tidak pernah merasakan ya perbualan yang begitu nyaman dengan pasangannya sendiri, maka dia menganggap kamu ini ya is a wow ya, bukan saja seorang yang sangat menarik, tetapi juga mampu dijadikan seorang kawan. Dan juga saya menangkap energi jika saat ini dia sedang rasa bersalah, dia memikirkan kondisi persahabatan ini. Nah, sudah cukup buruk ya teman-teman jika ada cinta yang harus dikorbankan. Apatah lagi jika kerana menghindar dari seseorang, untuk menghindar perasaan cinta ini ataupun untuk mematikan rasa cinta ini dan at the same time kehilangan persahabatan. Nah, ini yang sedang dia fikirkan. Dia takut ya, dia dreaming of you kerana dia takut kerana dia tidak dapat memberikan kamu keputusan. Dia tahu jika dia terus-terusan bersama dengan kamu, dia harus berikan kata putus dengan seperti seorang yang bertanggungjawab. Tidak terlihat seperti seorang yang main-main. Tetapi jika dia tidak dapat memberikan itu dan seiring berjalannya perhubungan kamu dengan dia, ini membuatkan dia takut. Maka dia menghindar. Kerana semakin hari semakin dalam perasaannya. Nah, kini dia takut kalau dia kehilangan kamu sebagai seorang kawan yang baik. It seems like orang ini ya really treasure the friendship that he or she is having with you. Persahabatan ini sangat dia hargai, sangat penting di hatinya. Apatah lagi ya jika kehilangan orang yang benar-benar dapat berbual, dapat dia curhat ya, mencurahkan hatinya kepada kamu. Mungkin ini tidak dapat dia lakukan kepada keluarganya, sanak saudaranya, bestinya, bronya, buddiesnya ataupun pasangan sahnya sendiri. Mungkin tidak ada orang yang memahami dia seperti kamu. Nah, di sini sepertinya masih memerlukan support dari kamu. Ini emosi dia yang terkini kepada kamu saat ini. Teman-teman, kita lihat lagi ya. Wow, loneliness. Teman-teman, jika kamu merasakan dia baik-baik saja, menghindar dari kamu, mungkin dia bersama pasangan sahnya, keluarganya, sibuk dengan pekerjaannya. Nah, this is where you are wrong ya. Kita tidak boleh berfikir untuk pihak orang lain. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana perasaannya. Cukup runsing ya untuk memikirkan hati sendiri. Ini kan pula untuk memikirkan dari pihak lain. Nah, di sini jangan begitu cepat membuat satu penyimpulan dan di sini kad-kad ini menunjukkan emosi si dia saat ini yang sedang kesepian. Mungkin dengan sibuk dengan pekerjaan, mungkin ada perusahaan yang perlu dia lakukan, mungkin ada bisnes-bisnes yang gagal mencapai target dan sebagainya. Banyak teman-teman masalah kita. Apatah lagi ya setelah resesi ataupun pandemik yang berlanjutan dengan 2 tahun lebih ini ya, banyak yang perlu diperbaharui semula. Dan dari sudut pandang dia teman-teman, bukan sahaja perhubungan yang merunsingkan ya, apatah lagi juga dari segi keuangan. Okey teman-teman, ini adalah emosi terbaru dia kepada kamu saat ini. Ada ketakutan dan ada kesepian. Mungkin juga ada masalah dengan keluarganya, pasangan sahnya. Kamu sesuaikan saja dengan kondisi hubungan masing-masing, tetapi jika orang ini tidak berkomunikasi dengan kamu, ini yang sedang berlaku dan kamu tidak tahu ini. Maka banyak yang kamu fikirkan ya, ini dan itu. All are open to any possibility, tetapi kita tidak akan tahu teman-teman. Nah, di sini saya akan cuba bantu kamu. Kita lihatkan pula, bagaimanakah emosi kamu yang terkini kepada si dia. Apa pula yang kamu sedang rasakan ya, dari segi emosi kamu ke dia ketika ini. Or should I just take this card ya, card ini jatuh. Wow. Frustasi teman-teman, frustration. Apapun kondisi kamu, sama ada single to single, sudah berpasangan, tak kira lah ya kondisi hubungan kamu ya. Di sini yang pasti hubungan baru ataupun hubungan lama, kamu sedang dihadapkan oleh perasaan ini, frustration. Kamu sedang frustasi ya. Mungkin jika ini hubungan baru dengan seseorang, hubungan ini tidak berjalan bersesuaian dengan harapan kamu atau seperti apa yang kamu inginkan. Mungkin orang ini tidak react ya. Reaksi si dia ini tidak seperti bersesuaian dengan apa yang kamu inginkan. Tidak sesuai dengan harapan kamu. Maka kamu frustasi di sini. Jika ini hubungan lama, orang ini sentiasa mengecewakan kamu. Itu saya boleh pastikan ya. Berlandaskan 2 kad yang berdiri tegak di sini. Kerana dia dihadapkan oleh satu pemilihan. Maka frustasilah yang bakal ya dan sentiasa diberikan kepada kamu. Orang ini banyak menyakiti kamu dari segi
kekecewaan menghampakan kamu. Dan percayalah, dia menyedari ini. Cuma teman-teman, dia tidak tahu bagaimana untuk menghandle situasi ini. Tidak diputuskan, tidak diberikan kata putus, tidak ada penjelasan. Jika dia blokir pun teman-teman, dia tidak memberikan kata putus kepada kamu. Ada 2-3 kad yang terbuka, kita shuffle lagi ya. Bagaimanakah emosi terbaru kamu atau emosi terkini kamu kepada dia saat ini? Passion. Wow, ini sangat resonate dengan kad di atas ini ya. Kamu masih bergairah teman-teman. Mungkin ini bukanlah sesuatu yang ingin kamu akui ya. Saya dapat menangkap energi dengan begitu tepat ya. Beberapa di antara kamu di sini ya, maafkan saya ya, saya berterus terang saja. Beberapa di antara kamu di sini bersikap denial. Kamu tidak mahu mengakui ini. Tidaklah kak, saya sudah tidak mahu dia lagi. Saya sudah tinggalkan dia bertahun-tahun. Ya, ini menurut kamu. Tetapi menurut pembacaan kad hari ini, kamu masih tertarik dengan dia. Nah, kamu lihat sendiri. Chemistry and passion. Butterfly yang terang warnanya. Rama-rama yang terang warnanya. Walaupun kamu beredar pergi, tetapi kamu masih bergairah dengan orang ini. Ada semangat yang besar. Seperti saya menangkap ya, energi sesuatu yang kamu sebenarnya harap dari dia. Tetapi orang ini tidak memberikan bersesuaian dengan harapan kamu. Maka harapan ini seperti dikecewakan. Di sini kamu masih bergairah dengan si dia. Kita lihat lagi teman-teman ya. Masih ada ketertarikan dan gairah yang besar untuk dia. Boredom. Orang ini ya teman-teman ya, sudah membuatkan kamu bukan saja frustasi, tetapi merasakan begitu menyampah ya. Di Malaysia kita kata menyampah. Membosankan. Kenapa teman-teman kamu rasa bosan? Adakah kamu tidak mencintai dia? Tidak. Kamu merasakan boredom ini kerana berterusan, berputar-putar, orang yang indecision ini, tidak dapat memilih ini, memberikan kamu energi yang serupa. Energi yang sama, menghampakan, mengecewakan, tidak jelas. Ini membuatkan kamu frustasi. Dan bila kamu sudah menyampah, boredom ya, merasa bosan akan sikap dia, kamu cuba menjalankan self-love. Menumpukan perhatian kepada cita-cita kamu yang mungkin mendapatkan uang sampingan buat kamu. Kamu menjalankan perusahaan kamu, bekerja, memfokuskan kepada keluarga, orang-orang yang kamu sayangi, keluar dengan bestie kamu. Kerana kamu bosan dengan apa yang dia berikan kamu selama ini. Putar-putar di situ saja. Tidak ada kejelasan dari dia. Seperti dia tidak dapat membuat keputusan. Indecision. Ini membuatkan kamu terbang pergi ya, dari pohon lavender ini. Kamu merasakan seperti ya, balik-balik kelakuan yang sama, balik-balik perangai yang sama. Ini melelahkan kamu. Lebih baik kamu rasa pergi membuka chapter yang baru, lembaran yang baru. Membuka diri untuk orang lain, memulakan hidup yang baru, bersemangat kembali. Tetapi kamu tidak dapat nafikan. Walaupun kamu memberitahu saya, kak, tidaklah kak, saya sudah mengikhlaskan dia. Ya, ikhlas is one thing. Saya sudah melepaskan dia. That is one thing. Saya sudah tidak mahu lagi. That is also one thing. Tapi dari segi hati kamu, lebih kamu merasa bosan, lebih kamu seolah-olah tertarik dengan energi si dia. Nah, ini adalah sifat ataupun saya menangkap energi denial. It is okay teman-teman. Di sini tidak ada yang salah ataupun silap. Jika saya di tempat kamu, saya rasa saya juga seperti itu ya. Kita manusia, none of us are perfect. Kita kena embrace itu. We are human. Kita akan menjalani ya proses ini. Proses denial, terkejut, dan kemudiannya kita akan embrace the truth. Ini adalah step-step ataupun level-level yang harus kita lalui. Di sini kamu merasakan bosan akan hubungan ini. Bosan ini seperti menunjukkan sisi lelah kamu ya. Dan kamu rasakan biarkan sajalah. Berpasrahkan saja kepada alam semesta. Lihat apa yang akan terjadi ke depannya. Kamu capek di sini. Bosan dengan sikap si dia. Nah teman-teman, wow. Menurut alam semesta ya, sama ada ini energi kamu ataupun dia ya. Kerana di sini kamu lihat teman-teman, ada loneliness. Dia mulai merasakan kesepian dan dreaming of you. Memikirkan persahabatan, pertalian dengan kamu di sini. Dan di sini kamu frustasi, tapi masih bergairah dan kamu mulai merasa capek. Jealous ini mungkin menunjuk energi dari dia yang sedang kesepian ataupun energi kamu yang sedang kebosanan.
Mungkin juga kedua-dua belah pihak ya mulai negative thinking, netting ya, memikirkan apakah dia sudah tidak mahukan kamu, apakah dia benar-benar ingin melepaskan koneksi ini, dan apabila dia juga tidak dapat kabar berita dari kamu kerana dia menghindar atau memblokir, dan dia juga merasakan apakah kini kamu bertemu dengan seorang yang lain. Wow, walaupun dia yang memblokir, dia yang menghindar, tapi ada perasaan cemburu di sini. Takut ya, takut jika kamu jatuh di tangan orang lain. Perasaan cemburu itu pastilah teman-teman, sudah pasti ya. Apatah lagi jika dia terpaksa melepaskan kamu. Maka jika dia mencintai kamu dan terpaksa melepaskan, sudah pasti teman-teman ya. Ini alasan-alasan yang sudah sukar untuk kita lihatkan dari dia. Kerana dia, saya menebak dari sini ya, seorang yang misterius. Banyak yang dia sembunyikan. Jika keluar dengan kamu pun seperti memakai jubah ya, agar tidak dapat dilihat oleh orang lain. Takut teman-teman. Okey teman-teman, kamu sudah faham sendiri kondisi hubungan kamu ya, dan kamu tahu sebenarnya siapa dia. Baik teman-teman, bantu saya dengan try to concentrate, fokus dengan seterusnya, dan kita akan melihat di sini dengan lebih jelas. Saat ini, energi terbaru dia kepada kamu. Kita gunakan tarot deck di sini dan kita lihatkan pula apakah yang sedang dia rasakan atau feel ke kamu saat ini. Kita akan buka kad-kad untuk melihatkan feeling si dia kepada kamu, 3 kad teman-teman. Dan kemudiannya kita akan buka 3 kad untuk melihatkan your latest feeling ya, feeling terbaru kamu kepada dia. Nah, di sini kita fokuskan dulu feeling terbaru dia ke kamu saat ini. Apakah yang sedang dia rasakan kepada kamu? Selain daripada emosi dreaming of you, friendship, loneliness, apa lagi yang dia rasakan kepada kamu saat ini? Apakah yang sedang dia feel kepada kamu saat ini? Wow, 6 of Swords teman-teman. Ada 2 energi di sini. Original meaning of the card. Original meaning of the tarot deck ya. Kerana di sini dia pergi membawa kamu di dalam ya, yang bermaksud ya, ada sisi ingin ya, dreaming of you memikirkan kamu walaupun dia tidak dapat membuat pilihan di sini ya, seperti ingin berdamai dengan kamu. Nah, jika ini energi mantan ya, yang pergi meninggalkan kamu dan anak yang pernah kamu dan dia miliki bersama, ada sisi dia yang ingin datang berdamai. Dan di sini, jika orang ini sudah memblokir kamu, dia sudah pun ya menghindar dari kamu, dia memikirkan perjalanan pergi dari kamu ini. Walaupun dia beredar pergi, kamu lihat pedang-pedang ini ya, membuatkan fikiran dia sering memikirkan kamu. Apakah tindakan ini wajar? Apakah tindakan ini tepat? Seperti ada rasa bersalah yang dia bawa bersama apabila dia bertindak untuk pergi, beredar. Tetapi di sini adalah satu kad kedamaian, teman-teman. Nah, di sini dengan jelas menunjukkan jika dia benar-benar bertindak untuk pergi, ini disebabkan oleh kedamaian. Mungkin dia rasakan ini adalah jalan terbaik sebelum cinta ini semakin hari semakin dalam dan menyakitkan. Ataupun semakin beredar pergi, sebenarnya dia bawa kamu bersama dia. Ini menunjukkan kad yang di atas ini. Dreaming of you. Dia masih menghargai ya, persahabatan dengan kamu dan memikirkan kamu sambil dia beredar pergi. Atau jika ini energi mantan yang pernah meninggalkan kamu, dia ingin kembali berdamai. Nah, ini adalah feeling si dia yang saat ini teman-teman dia fikirkan dengan dalam ya, dengan sebaik mungkin ingin memutuskan ini. Kita lihat lagi ya, apakah yang sedang dia feel kepada kamu saat ini. Dia ada kesedaran ya, setelah pergi meninggalkan kamu atau mungkin berjarak. Ini juga kad menunjukkan hubungan yang mungkin perhubungan awal ataupun perhubungan yang masih tahap baru ataupun perhubungan lama, tetapi semakin hari semakin berenggang. Dan ini membuatkan dia kepikiran tentang kamu. Mengapakah kita berenggang dan sebagainya. Nah, di sini kamu lihat ya, ada pelbagai energi. Kamu cuba sesuaikan yang mana bergema di hati kamu. Kita lihatkan ya, apa lagi yang dia feel mengenai kamu saat ini. Wow, di sini kita ada Queen of Pentacles. Wow, sepertinya teman-teman ya,
Dia benar-benar merasakan kehilangan kamu ya. Kamu lihat ya gambar ini ya, seorang yang tunduk ya, walaupun dia ada wang, dia mempunyai keuangan. Dia duduk di takhta yang begitu mewah. Menunjukkan orang ini ya, daripada sisi keterpurukan keuangan, saya rasa dia okey-okey. Pas-pasan, baik-baik sahaja. Tidaklah seteruk mana teman-teman. Kerana orang ini orang yang bertanggungjawab. Dia mempunyai keuangan yang stabil. Ya. Dan walaupun dia memegang uang ini ya, kamu lihat gadis ini ya, tidak tertakluk kepada gender di sini ya. Seorang yang duduk di tahtanya dalam keadaan sedih. Saya merasakan dia kehilangan sosok kamu. Dia merasakan ya, kehilangan seseorang yang begitu berharga. Kerana hanya kamu yang mungkin ya, saya bagi gurauan di sini, sedikit gurauan yang menjengkelkan ya. Seperti mungkin teman-teman, kamu pandai bergurau senda. Dengan kamu dia merasakan boleh bergurau. Padahal dengan pasangannya mungkin lebih tegas. Contoh, kamu dapat membuatkan dia ketawa, memberikan dia gurauan, senyuman ya. Dia rindukan ya gurau senda ini. Tawa dan canda daripada kamu, dia rindukan semua ini. Dan dia merasakan saat ini ya, seperti dia benar-benar kehilangan kamu. Seorang yang begitu tulus mencintai, yang sering mendahulukan orang lain. Itu sudut pandang dia kepada kamu ya. Kamu banyak mengorbankan diri kamu untuk dia. Tetapi dia berfikir, pengorbanan apakah yang dia berikan untuk kamu? Kamu memperjuangkan dia, tetapi dia tidak memberikan pengorbanan yang sama, yang setaraf. Tidak memberikan kamu kedudukan yang baik. Dari sisi yang lainnya, dari energi yang lainnya, di sini dia melihatkan kamu, mungkin kamu adalah isteri orang. Maksudnya kamu mempunyai pasangan. Maka di sini perlu ada respect. Tidak boleh membatasi, melebihi ya batasan atau melampaui batasan yang ada. Sebab dia melihat kamu sebagai pasangan orang lain. Di sini ada ketakutan untuk to go over atau to cross the line di sini. Tidak boleh melampaui batas kerana mungkin kamu adalah pasangan sah orang lain. Jelas teman-teman ya. Di sini ada pelbagai energi. Apapun itu di sini teman-teman, dia merasakan kehilangan seseorang yang sangat berharga. Kamu ini ya seperti kasih sayang yang kamu berikan itu seperti begitu. There's no words to explain ya. Banyak pengorbanan dari kamu. Mungkin kamu pernah membantu dia dari segi dukungan emosi, bantuan keuangan, semangat dan sebagainya. Tidak pernah dirasakan dengan orang lain. Kawan-kawan sendiri pun tidak memberikan dukungan seperti ini. Maka dia merasakan saat ini kehilangan orang yang begitu berharga seperti kamu. Baik kamu adalah orang yang single, janda, duda, ataupun kamu pasangan orang lain. That doesn't matter. Pada dia kehilangan seorang yang sangat berharga, yang sangat bernilai di matanya. Dan jika saya gabungkan loneliness ini dengan kad Queen of Pentacles ini, menunjukkan teman-teman dia benar-benar merasakan kehilangan. Hanya kamu dapat mengisi kekosongan jiwanya. Tidak ada orang lain yang dapat mengisi kekosongan itu seperti kamu. Dalam banyak-banyak kriteria itu, kamu memenuhi setiap satunya. Tidak seperti orang lain yang banyak lacking ya. Kamu banyak seperti mengalah ya, mendahulukan dia. Kamu melihatkan dari sudut kepentingan dia dulu. Kamu kemudiannya. Maka orang yang sangat berharga, sangat bernilai seperti kamu ini, adalah sesuatu yang tidak patut ya. Dia hilang. Dan saat ini dia memikirkan, apakah wajar hubungan ini berenggang? Apakah wajar dia meninggalkan kamu? Apakah wajar jika dia tidak datang berdamai dengan kamu? Kenapa hubungan ini semakin hari seperti untuk kamu yang tinggal sekota ya, mungkin tempat tinggal yang tidak jauh ya, it's like so near yet so far ya. Rasa begitu dekat tetapi sebenarnya berjauhan dari hati. Dekat di hati, jauh dekat di hati, jauh di mata. Begitu teman-teman ya. Dia benar-benar merasakan kehilangan kamu saat ini. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi. Apakah feeling terdalam dia saat ini kepada kamu ya? Saat ini ya, energi saat ini. Apakah lagi yang dia feel kepada kamu saat ini? Wow, the magician. Seperti ke depannya teman-teman ya. Saat ini orang ini bukan saja sedang merasakan kehilangan kamu,
Dia sangat ingin sebenarnya, tetapi ada ketakutan di sini. Dia sangat merindukan sebuah perbualan. Dia sangat ingin berkomunikasi dengan kamu, tetapi ada rasa takut untuk menggapai kamu. Dan seolah-olah ya, dia akan menggunakan segala kreativitinya. Orang ini orang yang kreatif, bijaksana, sangat pandai dalam public speaking ya, very good with communication ya, dan dia mungkin seorang public speaker. Dia cuba memanifestasikan kamu kembali di dalam hidupnya. Dia tidak tahu caranya lagi kerana masih indecision dan ada ketakutan. Tetapi jangan lupa ada support dari alam semesta. Chemistry kamu seperti menguatkan tali pertalian di antara kamu, the bonding between you two ya. Dan dia akan menggunakan apa cara sekalipun untuk seperti mengembalikan kamu di dalam hidupnya. Tetapi teman-teman, bear in mind, mungkin ini akan mengambil beberapa waktu ya. Saya merasakan dia merasakan daripada hatinya, dia tidak dapat menafikannya. Jika saya gabungkan Queen of Pentacles bersebelahan dengan The Magician, ini dua-dua dari planet yang sama. Mercury ya, planet berkomunikasi. Ada komunikasi yang nyaman di antara kamu dan dia. Dan dia ingin memanifestasikan The Magician ini, The Queen of Pentacles, kembali di dalam hidupnya. Kenapa? Kerana kamu adalah soulmate-nya si dia. Nah, this ada the set meaning of the card. Jika ini berlandaskan maksud original daripada kad-kad tarot ini. Nah, saya merasakan dia akan menggunakan pelbagai cara dan masih memikirkan cara, menggunakan kreativitinya untuk mewujudkan kembali perhubungan ini. Tetapi dalam diam. Setakat ini, dia masih menghindar dari kamu kerana dia belum menemukan caranya. Baik teman-teman, jelas ya? Maka ini harus memerlukan masa. Dan dia masih menggunakan kebijaksanaan dia untuk memanifestasikan kamu kembali dalam hidupnya. Saat ini, orang ini merindukan dukungan kamu, suara kamu, perbualan dari kamu. Mungkin ya, dia merasakan ada rasa bersalah jika dia memblokir kamu, tidak melayan kamu. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, kita lihatkan pula bagaimanakah pula feeling kamu kepada dia ketika ini. Bagaimanakah pula feeling kamu kepada si dia di saat ini, di saat kamu menonton video ini. Teman-teman, jika energi tidak resonate, jangan dipaksakan. Ini pembacaan umum ya. Gunakan kebijaksanaan kamu di setiap bacaan. Nah, tadi saya sudah menangkap energi ini ya. Denial, penafian. Beberapa di antara kamu di sini teman-teman, Seven of Swords. Kamu pernah ya bertindak untuk pergi kerana kamu tahu hubungan yang sedang kamu jalankan ini hubungan yang berisiko. Ada sisi yang sangat ego dari kamu ya teman-teman ya, yang tidak mahu mengakui ataupun should I say kamu tidak mahu embrace ya, menerima perasaan yang benar-benar kamu rasakan sebenarnya pada diri dia. Kamu seperti curi-curi lari pergi meninggalkan hubungan ini kerana kamu bersikap denial. Kamu sudah tahu hubungan ini berisiko. Ada risiko yang perlu dihadapi. Dan kamu cuba menepikan perasaan ini. Seperti kamu cuba menafikan apa yang kamu rasakan pada si dia. Hubungan yang sangat berisiko. Nak curi-curi pergi ni, tetapi fikiran kamu masih tertinggal. Kamu juga pernah cuba ya menghindar dari dia kerana capek, boredom di sini ya. Sudah mulai merasakan lelah dan bosan. Walaupun hubungan ini berisiko, kamu tetap pandang belakang, kamu lihat ya. Sudah saya tarik dari awal lagi ya, walaupun kad tarot ini belum terbuka. Kerana saya merasakan yin and yang ialah kad yang memerlukan satu sama lain untuk melengkapi. Di sini walaupun kamu deny ya, menafikan perasaan kamu berkali-kali, kamu tetap ada rasa cinta dengan dia. Kamu cuba melakukan pelbagai rencana. Tetapi sepertinya teman-teman ya, tidak menemukan sebuah hasil. Dan di sini beberapa di antara kamu walaupun mungkin sudah ya mengikhlaskan, kamu tidak dapat menafikan kesakitan itu ya, kerinduan. Pernah ada memori-memori yang indah bersama orang ini. Di sini saya tidak tahu mengapa ya, saya menangkap energi yang sangat berat dari kamu. Ada perasaan sedih, perasaan yang seperti kelam kabut, berbelah bagi,
perasaan yang tidak menentu, ada perasaan marah, frustasi. Frustasi ya, di atas ini ya, di bawah Seven of Swords ini. Kamu bertindak untuk memberikan sebuah keegoan kepada dia. Padahal passion, chemistry, kesedihan yang melampau. Kita lihat lagi teman-teman, feeling kamu yang jelas di sini kepada dia saat ini ya. Judgment. Berlandaskan hubungan ini sepertinya teman-teman ya, kamu sudah membuat satu keputusan untuk bangkit semula daripada keterpurukan ini, kesedihan ini. Kamu bangkit semula menjadi versi terbaik kamu. Kerana dia, kamu menjadi orang yang lebih kuat. Seperti Angel of Strength tadi ya. Dan kamu menerima panggilan dari alam semesta untuk menjadi orang yang baru. Membuka lembaran baru. Harus mengambil satu keputusan. Meninggalkan semua ini agar kamu tidak akan disakiti terus-terusan. Tetapi entah kenapa ya, ada kalanya kad yang sama juga menunjukkan hati si dia dan hati kamu sering memanggil satu sama lain. Walaupun tidak ada communication, memblokir, tidak ada komunikasi dengan handphone ya. Tetapi sepertinya kamu sudah membuat keputusan di sini teman-teman. Untuk bangkit semula dari keterpurukan ini, kesedihan ini. Dan kamu bangkit semula menjadi versi yang terbaik kamu. Kamu seperti sudah membuat keputusan. Jika hubungan ini tidak dapat diperbaiki, tidak ada peluang, kamu seperti memasrahkan juga kepada takdir. Tetapi di sini ya, kamu tahu kenapa orang ini, magician ini ingin memanifestasikan kamu kembali dalam hidupnya. Dia merasakan kamu adalah soulmate-nya. Kerana di sini ada past life relationship. Di sini seperti ada ikatan karma ya, di antara kamu dengan dia. Kamu dengan dia dipertemukan ya, bukan sebatas kebetulan. Tetapi memang ada ikatan karma yang tidak selesai. Hubungan past life. Maka kamu dengan dia ditemukan di sini. Kita lihat lagi ya, feeling kamu. Wow. The Lovers. Juga energi Gemini ya, planet Mercury. Saya rasa teman-teman ya, orang ini dengan mudah ya dapat curhat dengan kamu. Bukan saja menganggap kamu sebagai seorang kawan yang sangat baik, teman yang baik. Ini yang membuatkan dia sebenarnya jatuh cinta at the first place ya dengan kamu. Dia jatuh cinta kerana ini. Komunikasi yang baik. Pemahaman yang baik dari kamu. Kamu banyak memberi dia. Banyak mendengar. Itu lebih tepat lagi ya. Mungkin contoh ni, dengan pasangan dia yang suka membebel-bebel, I don't know. Tidak banyak mendengar. Bukan seorang pendengar yang baik. Dengan kamu dia dapat curhat ya. Wow, lovers. Saya tidak perlu menerangkan dengan lebih lanjut ya. Lovers ini menunjukkan belahan jiwa teman-teman. Magician dia merasakan kamu adalah soulmate si dia, belahan jiwa dia, dan di sini lovers teman-teman. Bukan saja kamu merasakan chemistry, passion, kamu memang tahu dan sedar ya, dan bersebelahan dengan judgment ini menunjukkan memang kamu tidak boleh disalahkan ya jika kamu ada sikap denial di Seven of Swords ini. Kamu lihat sendiri kad ini teman-teman. Kamu berpaling ke arah judgment, ke arah the lovers. Ini yang membuatkan kamu denial. Kerana di sini terang-terangannya ada ikatan hubungan di masa lalu dengan orang ini. Kamu dengan dia seperti ditakdirkan. Maka kamu mendapat support dari alam semesta. Nah, hubungan ini mungkin tidak akan ada penghujungnya. Mungkin tidak akan maksud saya mungkin tidak akan ada ikatan teman-teman. Mungkin hubungannya tidak memungkinkan. Tetapi ya, ada panggilan hati di antara kamu dengan dia. I don't know you guys. Ini soal hati dan perasaan kamu ya. Saya bukan di sini untuk menghakimi, to judge you ya, untuk membuat sebuah penilaian. That's not my job ya. Tugas saya hanya untuk membacakan apa yang saya rasakan berlandaskan kad-kad yang terbuka dan energi yang diserap di sini. Saat ini jika kamu dengan dia tidak berkomunikasi, yang pasti saling menarik diri membuatkan masing-masing ya negative thinking toward each other, dan ada perasaan cemburu kerana kamu dengan di sini lovers. Keserasian ya yang luar biasa, ketertarikan yang luar biasa. Ini sangat indah. Kita lihatkan menurut alam semesta mengenai feeling kamu dan feeling dia. Nah, menunggu momen yang tepat, memantau kamu dari kejauhan, memantau kamu seperti dreaming of you ya.
Jika kamu dengan dia tidak dapat bertemu, tidak pernah bertemu, dia memantau kamu, mungkin stalkingin kamu dari social media, memantau kamu dari kejauhan, dia tidak berani merapatkan diri dia kepada kamu. Kenapa teman-teman? Kerana mungkin di sini ya, indecision, fear, takut, tidak dapat memilih, tidak dapat memutuskan. Tetapi dari sisi kamu ya, saya lihat ya, kerana bersebelahan dengan lovers, judgment ini ya, seperti kamu sentiasa membuka hati untuk memungkinkan hubungan ini kembali. Jika takdir ingin memberikan kesempatan kedua, you are willing. Kerana kamu berpaling ke belakang di sini. Tetapi saat ini, kamu meneruskan hidup kamu ya, kebangkitan semula. Tidak begitu mengharapkan hubungan ini. Dan di sini menurut alam semesta, orang ini seperti mungkin juga ada long distance relationship di sini ya. Kamu mungkin berdiri dengan seseorang dari luar negara, jauh di luar kota, di luar negara. Memantau kamu dari kejauhan, ingin kembali, ingin datang bertemu kamu mungkin buat pertama kali. Pelayaran ya, kapal-kapal kecil ini menunjukkan jauh dari satu sama lain. Teman-teman, dari sisi yang lain ya, selain daripada long distance relationship, saya merasakan kamu juga berdiri dengan seseorang yang sangat mengutamakan perusahaannya, perniagaannya. Kerjaya si dia dengan lebih tepat lagi. Dia dari sisi yang lain bukan saja mengutamakan hubungan, pasangan dan keluarga dan sebagainya. Dia mempunyai cita-cita di hati, ingin mengembangkan perniagaan, cita-citanya, mencapai cita-cita yang lebih, banyak keinginan di hatinya. Maka ada kalanya orang ini cenderung ya, menepikan kamu. Nah, ini adalah sifat si dia ya, menurut alam semesta. Orang ini menunggu momen yang tepat untuk mendatangi kamu. Saya akan letakkan kad ini di tengah. Ini menurut alam semesta. Teman-teman, kamu lihat ya, bottom of the deck lagi ya. Menurut alam semesta teman-teman, kamu dengan dia saling ya, menumpukan kerja, menumpukan keuangan, menumpukan kerjaya masing-masing. Kamu begitu bernilai ya di mata si dia. Kamu ni seperti harta ya, harta karun, seperti sesuatu yang sangat penting ya, seperti sebuah aset buat si dia di sini. Walaupun dia tidak dapat memiliki kamu, kamu tidak dapat memiliki dia, masing-masing masih berpegang teguh ya dengan prinsip ini, ingin memiliki satu sama lain. Dan saat ini sepertinya kamu dengan dia lebih menumpukan kepada pekerjaan, kehidupan masing-masing. Kenapa? Kerana masih tidak dapat diputuskan apa yang harus diputuskan di sini. Takut dan sebagainya. Nah, ini adalah energi terbaru ya. Energi cinta dia versus energi cinta kamu. Zodiak sign yang paling kuat hadir di sini adalah Leo, Gemini, Virgo, Aries, Libra. Gemini hadir 2 kali. Dan juga kita ada Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Yang tidak terlihat di sini adalah Pisces, Cancer, Scorpio. Tetapi teman-teman, jikalau saya adalah kamu, zodiak itu tidak penting. Kerana yang penting sama ada bacaan ini bergema di hati kamu ataupun tidak. Kerana ini hanyalah sebatas zodiak sign. Perlu dilihatkan juga ya kepada sun, moon, rising ya si dia. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi. Kad terakhir yang akan saya buka. Apakah pesanan-pesanan yang ingin dia sampaikan melalui energi cinta terbaru si dia kepada kamu? Apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu jikalau kamu dan dia menghindar, tidak berkomunikasi, blokiran dan sebagainya? Wow, ada kad yang terbuka di sini ya. Nah, kamu lihat sendiri teman-teman. I can't talk right now ya. Orang ini seperti lidahnya keluh. Mungkin dia diperhatikan oleh pasangannya, keluarganya, apapun itu ya, atau pasangan kamu, membuatkan dia merasakan dia tidak dapat membuka blokir atau bertutur dengan kamu saat ini. I can't talk to you right now. Dengan cepat ya, dia memberitahu kamu dia tidak dapat berbuat apa-apa. Apatah lagi ya untuk memberikan kamu sebuah komunikasi. Kita lihat lagi ya. Atau ini bukan momen yang tepat untuk berkomunikasi. Beberapa di antara kamu mungkin akan bertanya, ya kak, tetapi sudah lama tidak berkomunikasi kak. Mungkin sudah bertahun-tahun. Teman-teman, ini adalah menurut pembacaan hari ini.
Kalau boleh saya juga mendoakan ya, orang ini akan cepat berkomunikasi datang kepada kamu. Tetapi ini bukan kehendak saya. Ini adalah kehendak ilahi ya. Kehendak Sang Pencipta, teman-teman. Maka kita berdoa saja dan lihat apa yang bakal terjadi ke depannya. Kita lihat lagi di sini ya. I'm hiding my true feelings from you. Apa yang ditampilkan kepada kamu begitu jelek ya teman-teman, begitu yang membuatkan kamu merasakan dia tidak menyukai kamu. Jelek sangat, seperti tidak mencintai kamu. Tetapi sebenarnya seperti saya katakan tadi ya, dia seorang yang suka ditebak. Maka perasaan dia juga disembunyikan. I'm hiding my true feelings from you. Seperti banyak yang ingin dia utarakan kepada kamu, memberi kata putus dan sebagainya. Tetapi seperti dia menahan. Dia bukan saja menahan perasaan, dia juga seperti menutupi ya, apa yang sebenarnya dia ingin ungkapkan kepada kamu. Maka I'm hiding my true feelings from you ya. Segala perasaan yang sebenarnya, sesuatu yang harus dia ungkapkan, tidak dia ungkapkan. Dan kini dia merasakan ya, dia sedang kehilangan sosok kamu dan sepertinya kesepian ya, loneliness dan tidak boleh tanpa kamu di sisi. Tetapi tidak banyak yang dapat dia lakukan di sini. Kita lihat lagi. I'm sorry, I'm not ready. Nah, teman-teman lihat ya, menunggu momen yang tepat kerana dia masih belum bersedia. Mungkin ada perkara-perkara yang perlu dia uruskan dengan pasangan sahnya jika ini cinta yang bersegi-segi. Mungkin ada sesuatu yang harus diputuskan dengan baik. Teman-teman, saya dapat menangkap sedikit energi ya. Saya tidak tahu sama ada saya patut memberitahu kamu. Tetapi ketulusan itu sangat penting ya. Kejujuran itu sangat penting dalam setiap pembacaan. Saya dapat menangkap ya sedikit energi teman-teman. Beberapa di antara kamu ya, cara kamu teman-teman berinteraksi dengan orang ini ataupun bercinta dengan si dia ini, seperti saya menangkap sedikit energi yang membuatkan dia ini tidak dapat bernafas. Seperti harus mengirimkan teks itu sering-seringan, mengirim teks ya, ingin dikabari setiap hari. Dan orang ini apabila dikejar seperti ini teman-teman ya, saya tidak katakan semua. Saya katakan saya hanya menarik energi ini dari beberapa di antara kamu. Membuatkan dia merasakan tidak dapat bernafas. Nah, dengan pergerakan seperti ini dari kamu juga membuatkan value kamu jatuh. Dan ini membuatkan dia takut dan dia kabur. Dia tidak suka jika dikejar, dicurahkan ya, rasa cinta yang berlebihan dari kamu. Nah, mungkin tidak beberapa, mungkin bukan semua dari kamu. Beberapa di antara kamu, saya menangkap energi di saat ini melakukan ini. Maka dia merasakan seperti terkekang. Tidak dapat bernafas, disudutkan, terpaksa memberikan kata putus, kamu atau dia, begitu. Maka dia cenderung ya, apabila merasakan kekangan ini now. You know whether I am right or wrong. Tidak perlu menjawab saya di kolom komentar. Ini betul atau tidak, benar atau tidak, kamu tahu sendiri. Beberapa di antara kamu, bukan semua, seperti menyudutkan dia. Sering hari-hari texting yang panjang, dari pagi sehingga malam, setiap hari. Orang ini merasakan dia tidak dapat bernafas. Dan dia ini membuatkan seperti saya katakan tadi, value kamu itu jatuh. Maka jangan lakukan ini. Ini yang membuat dia menghindar. Despite our differences, I still feel the same way. Nah, jika di sini ada perbezaan di antara kamu, perbezaan status, perbezaan usia, agama dan sebagainya, dia ingin memberitahu kamu dalam bacaan hari ini yang dia masih menyimpan perasaan yang sama buat kamu. Ini energi terbaru teman-teman ya. Dia masih mencintai kamu. Masih mempunyai perasaan yang sama. Cuma dia tidak dapat memutuskan saat ini. Kita lihat lagi ya. Why do I feel that you are distancing yourself from me? Ini jika dia memblokir kamu, dia juga merasakan ya, saat ini kamu juga cuba ya, menjaga jarak dengan si dia. Atau jika dia tidak begitu banyak mengabari kamu, dia mulai merasakan kamu seperti membatasi diri dengan dia. Dan kini dia pula yang bertanya, I will never give up on you. Sebenarnya teman-teman, daripada true feeling si dia yang dia sembunyikan, dia tidak akan pernah ya berputus asa dengan kamu di sini. Nah, ini adalah sesuatu yang baik. Ya teman-teman, saya letakkan di sini. Dia tidak akan pernah ya berputus asa dengan kamu. Cuma dia tidak dapat putuskan saat ini. Kita lihatkan teman-teman, initial apa yang bakal hadir dalam pembacaan hari ini. Sebenarnya teman-teman, hari ini saya tidak tergerak untuk membuka initial ini.
Tetapi entah kenapa saya bukakan sahaja ya. Jika initial tidak ada, tidak perlu rasa susah hati teman-teman ya. Seperti saya katakan tadi, zodiac sign dan initial ini hanyalah merupakan bonus. Yang penting sama ada pembacaan ini bergema di hati kamu ataupun tidak. Jika tidak, jangan dipaksakan. Jika pembacaan ini tidak bergema, walaupun ada initial ini dan zodiac sign, pada saya itu tidak penting. Yang penting secara keseluruhannya, pembacaan ini resonate dengan kamu. Jika tidak, ambillah pembacaan ini sebatas hiburan. Baik teman-teman, initial yang hadir hari ini teman-teman ya. Kita ada X, X-ray, P Papa, C Charlie, T Tango, N Norway, U Uniform, F Foxtrot, G Golf, S Sierra dan H Hotel. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Keep your spirit up and keep spreading the love you guys. Senantiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys tomorrow. Bye, take good care.